semuanya, balik lagi di Candid Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian rekap bacaan aku selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli di tahun 2024. Tapi sebelum masuk ke buku-buku apa aja yang aku baca selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli, aku mau berbagi sedikit tips dan juga informasi ke kalian aplikasi yang aku gunakan untuk mencatat progres membaca aku. Nah, kalau sebelumnya aku pernah coba Goodreads, aku juga pernah coba Storygraph, aku juga pernah bikin reading journal yang mana aku hias dan aku buat sendiri di sebuah buku jurnal. Kali ini aku akan memperkenalkan sebuah aplikasi baru yang sudah 1 tahun ini aku pakai dan aku merasa akan menggunakan aplikasi ini untuk jangka waktu yang panjang karena aku sangat nyaman menggunakan aplikasi ini, yaitu aplikasi Bookmori. Kalian bisa langsung download aja, ini aplikasinya gratis meskipun ada beberapa fitur untuk pengguna premium, tapi fitur-fitur yang diberikan oleh Bookmori untuk pengguna gratis itu udah sangat cukup banget. Yang bikin aku suka dengan Bookmori adalah kita di situ bisa bikin threads, jadi kita bisa menuangkan dan mencurahkan apapun yang ingin kita sampaikan terhadap buku yang kita baca, dan Bookmori tidak ada mutual friend-nya, jadi kalian bisa menuliskan apapun yang kalian mau tulis, mau itu pakai bahasa kasar ya, mau itu pakai bahasa halus, karena semua catatannya akan tersimpan secara private dan hanya kalian yang tahu. Itu salah satu kelebihan dari Bookmori yang aku suka. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke buku-buku yang aku baca selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Di bulan Januari aku ada baca satu buku, judulnya adalah Huru Hara Hati, karyanya Rara Indah NN. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lengkap tentang buku ini, bisa langsung kunjungi reading vlog akhir tahun aku, karena di situ aku cukup panjang lebar menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku Huru Hara Hati karyanya Kak Rara Indah ini. Dan ini adalah pertama kalinya aku membaca karya dari penulis. Bisa disebut bukunya itu enjoyable, bisa aku nikmati, tapi bukan jadi bacaan terbaik aku di tahun ini, dimana aku hanya ngasih buku ini sebesar 3,5 bintang. Nah, Huru Hara Hati ini adalah sebuah AU atau Alternate Universe, dimana dulu lebih dikenal sebagai sebuah fanfiction. Tapi setahu aku, AU bedanya dari FF adalah AU ini sudah diubah, jadi kayak ibaratnya dunia paralel gitu, dimana buku ini terinspirasi dari boyband yang ada di kehidupan nyata, tapi di dalam bukunya namanya diubah, karakternya diubah, terus juga latar kehidupan dari artisnya juga diubah, tapi tetap AU ini terinspirasi dari boyband atau girl band yang ada di real life kita. Nah, kalau Huru Hara Hati ini adalah AU dari boyband BTS. Di sini siapa yang suka sama BTS? Aku yakin banyak yang suka sama BTS, meskipun sekarang BTS lagi disorot karena masalah Palestina dan juga boykot. Karakter utama dari buku Huru Hara Hati ini adalah seorang laki-laki bernama Saga dan juga perempuan bernama Raras, di mana Saga ini adalah karakter fiksi yang terinspirasi dari Suga BTS. Buku ini mengusung tropes brothers best friend, jadi buat teman-teman yang suka dengan cerita teman kakakku, teman abangku, nah kalian boleh banget baca Huru Hara Hati ini, karena di sini diceritakan bahwa Raras itu sebelumnya berada di dalam sebuah hubungan yang toksik dan juga backstreet dari orang-orang. Sampai akhirnya Raras sudah tidak tahan lagi dengan hubungan itu dan dia pun putus dari pacarnya. Di saat patah hatinya Raras, datanglah Saga yang sebelumnya memang sebetulnya sudah perhatian juga ke Raras. Tapi setelah Raras ini putus, perhatian Saga semakin menjadi-jadi, yang akhirnya membuat Raras baper sama Saga alias teman dari kakaknya yang selama ini udah bareng-bareng terus sama dia juga. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsisnya, tidak ada yang spesial. Kita hanya akan mengikuti kehidupan Raras dan juga Saga, yang mana mereka ini masih mahasiswa dan juga mahasiswi. Mereka masih melakukan kehidupan normal mahasiswa pada umumnya. Ya, seperti itulah ya. Jadi tidak ada plot twist, tidak ada yang unik sebetulnya dari buku ini. Tapi buat teman-teman yang memang suka dengan cerita romance yang juga beriringan dengan slice of life, aku sangat rekomendasikan buku ini. Meskipun dia, kalau nggak salah dari Wattpad, dia tetap bisa dinikmati banget. Seperti aku bilang di awal, aku enjoy bacanya. Hanya ada beberapa hal yang bikin aku kasih dia 3,5 bintang. Di bulan Februari, berdasarkan catatan Bookmori aku tidak membaca buku sama sekali. Di bulan Maret juga aku tidak ada buku yang aku tamatkan. Di bulan April juga tidak ada. Tapi teman-teman tenang aja, karena di bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli banyak sekali buku-buku bagus yang bisa aku rekomendasikan ke teman-teman. Di bulan Mei ada satu buku yang aku baca, dan ini jadi buku yang terbaik juga yang aku baca di tahun ini, yaitu Quranic Law of Attraction. Oke, jadi Quranic Law of Attraction ini adalah sebuah buku non-fiksi, dimana kalau teman-teman tidak asing atau familiar dengan konsep Law of Attraction, teman-teman pasti akan tertarik dengan buku ini. Kenapa? Karena buku ini akan menjabarkan keajaiban dari hukum ketertarikan atau Law of Attraction dari sudut pandang Islam. Buku ini sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin memperbaiki pola pikir teman-teman dalam memandang sesuatu yang masih belum terjadi. Buku ini juga sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman yang mulai kehilangan harapan, mulai kehilangan kepercayaan akan keajaiban doa, karena di dalam buku ini Pak Rustin S. Rauf menjelaskan dengan sangat lengkap bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan energi doa,
energi syukur, dan juga energi sabar untuk meraih kesuksesan. Di sini juga dijelaskan bagaimana caranya kita mendefinisikan kesuksesan itu sendiri. Karena kesuksesan itu kan bagi setiap orang berbeda-beda. Dan apakah kesuksesan itu harus berupa materi? Apakah kesuksesan itu harus berupa uang? Apakah kesuksesan itu harus menjadi kaya raya? Di sini Pak Rutin S. Rauf juga mendefinisikan seperti apa sih kesuksesan yang seharusnya ingin kita raih berdasarkan atau disesuaikan dengan ajaran di dalam Islam. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hukum ketertarikan dan ingin belajar dari sisi Islam, menurut aku ini adalah buku yang cocok mengajak kita untuk memperbaiki pola pikir kita. Di sini juga dijelaskan dengan secara runtut bagaimana sih caranya agar kita bisa lebih mudah untuk mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Yang paling aku suka dalam buku ini adalah bagaimana cara kita menggunakan energi doa, syukur, dan sabar agar kita bisa meraih kesuksesan di dunia. Yang menurut aku 3 hal ini memang sangat penting untuk kita terapkan agar kita bisa lebih bahagia dan agar kita bisa lebih berprasangka baik terhadap Allah. Sangat rekomendasikan buku ini, silakan untuk teman-teman baca. Meskipun ada beberapa hal yang tetap aku komentari juga, seperti penggunaan kata semesta yang tentunya ini sangat bertentangan dengan tauhid yang dipelajari di dalam Islam. Bulan Juni aku ada baca 2 buku, yaitu The Professor karyanya Charlotte Brontë dan juga Comic Spy X Family Volume 10. Aku akan jelaskan sedikit tentang The Professor karyanya Charlotte Brontë, tapi kayaknya gak akan terlalu panjang karena aku akan coba review buku ini secara sendiri gitu. Aku akan coba buat satu video review khusus untuk buku ini, karena kan sebelumnya aku ada bikin video reading challenge yang baca selama 6 jam. Nah itu tuh kan baca buku ini, dan disitu tuh kayak menggantung banget gak sih? Kalian penasaran gak sih buku ini tuh kayak gimana dan aku apakah suka atau enggak setelah menyelesaikan seluruh bukunya? Nah aku bakal bikin video khusus supaya nanti teman-teman yang mungkin nonton video reading challenge itu bisa langsung tahu akhirnya itu seperti apa di video yang nanti khusus untuk buku ini aja gitu. Tapi aku akan coba jelaskan sedikit tentang apa. Jadi ini adalah sebuah buku klasik yang menurut aku bisa dibilang klasik yang light, klasik romance. Selain itu, setahu aku, The Professor juga adalah sebuah semi autobiografi dari penulisnya sendiri, yaitu Charlotte Brontë. Nah, di sini The Professor menceritakan tentang kehidupan seorang pria bernama William Crimsworth yang menjadi seorang guru di asrama yang berada di Belgia. Nah, kalau nggak salah, Charlotte Brontë-nya sendiri juga pernah menjadi seorang guru di Belgia. Nah, di dalam buku ini kita akan melihat seperti apa perbedaan budaya di Belgia dan juga di Inggris. Karena biasanya kalau baca buku klasik, khususnya karya-karya Jane Austen gitu ya, yang sejauh ini aku baca, kebanyakan kan hanya menceritakan tentang kehidupan sosial dari rakyat Inggris. Nah, tapi di dalam buku ini kita bisa melihat seperti apa kehidupan di luar Inggris pada masa itu dan langsung dituliskan oleh penulis yang memang hidup pada masa itu gitu ya. Jadi itu cukup menarik gitu. Dan nanti William Crimsworth juga di Belgia akan bertemu dengan murid yang menarik perhatian dari William Crimsworth itu. Dan menarik juga kan, ini adalah sebuah pernikahan birasial gitu ya, pernikahan antara dua orang dengan ras yang berbeda. Itu juga hal yang menarik menurut aku, apalagi ditulis oleh seorang penulis klasik tahun 1800-an ya kalau nggak salah ya. Ya, yang mana pada masa itu kayaknya campuran budaya masih jarang terjadi. Tapi sayangnya yang aku kira aku bakal kasih begitu 5 bintang, aku cuma bisa kasih di 4,5 bintang aja. Alasannya nanti aku akan coba review langsung di video review yang insya Allah kalau tidak ada kendala akan tayang 2 minggu lagi. Nah, selanjutnya di bulan Juni tadi aku juga baca Comic Spy X Family volume 10, dan di bulan Juli aku baca volume yang 11 dan juga volume yang 12-nya. Aku akan coba langsung rangkum ketiganya aja. Untuk yang volume 10 ini kita akan melihat kehidupan dari Lloyd Forger, tapi ini sebetulnya hanya sebagian kecil dari seluruh cerita yang ada di Spy X Family volume 10. Tapi yang menurut aku menarik dan uniknya adalah di volume 10, nih kalau kalian lihat di gambar komiknya ada anak kecil laki-laki. Nah, itu adalah Lloyd waktu kecil. Dan kita bisa melihat kehidupan Lloyd sebelum itu kayak gimana. Bagaimana dia dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Lloyd itu punya keluarga nggak sih? Lloyd itu punya orang tua nggak sih? Nah, di situ dijelaskan tanpa ada rahasia lagi sih, langsung dikasih tahu gitu apa yang terjadi dengan orang tuanya Lloyd. Dan di yang volume 11 kita akan melihat kasus pembajakan bus yang dinaiki oleh anak-anak Eden, dan khususnya di dalam bus itu ada Anya, Damian, Becky, dan teman-temannya Anya yang lain. Dan di situ kita akan melihat bagaimana Anya menghadapi teroris, dan seperti biasa caranya tentu komedi ya, karena Spy X Family ini genrenya komedi. Terus yang volume 12 ini yang paling favorit di antara ketiga ini. Aku tuh paling suka yang volume 10 sama volume 12. Yang 11 aku biasa aja 4,5 bintang lah ya. Yang 10 dan 11 aku kasih 5 bintang. Yang 10 dan 12 aku kasih 5 bintang. Bentar ya, aku cek dulu, benar nggak? 5 bintang. Betul. Yang 10 dan 12 aku kasih 5 bintang. Yang 11 itu cuma aku kasih 4,5. Yang 12 kenapa aku kasih 5 bintang? Karena di situ ceritanya sangat kompleks, di mana kasusnya itu adalah menangkap seorang mata-mata yang dikirim oleh timur ke barat. Nah, taruh kebalik nggak sih? Aduh, kalau kebalik sorry ya. Lloyd itu kan berasal dari barat dan sekarang dia lagi jadi mata-mata di timur. Nah, ternyata dari timur juga ada mengirim mata-mata ke barat.
Dan mata-mata di barat ini katanya sudah berhasil mengantongi banyak informasi, dan di dalamnya salah satunya adalah informasi tentang Operation Strix yang sedang dijalani oleh Lloyd Forger di Eastern gitu ya, di timur. Dan di situ kita akan mengikuti perjuangan dari Lloyd untuk bisa menangkap si mata-mata ini. Dan di saat dia menangkap mata-mata itu, dia juga harus berhadapan dengan adik iparnya alias Yuri, lupa nama lengkapnya Yuri apa. Dan endingnya sangat menggantung ya, yang akhirnya membuat aku sangat penasaran untuk segera membaca volume selanjutnya. Oh ya, selain itu di volume 12 juga kita dihadapkan dengan kasus di mana Lloyd ini membantu seorang guru dari Eden yang sebelumnya ada di kapal pembajakan yang di volume 11. Si guru ini tuh kayak mengalami anxiety disorder gitu, dan di sini dia konsultasi ke Lloyd. Kita bisa melihat bagaimana Lloyd ketika menangani pasiennya. Kan di sini kan Lloyd ceritanya pura-pura menjadi seorang psikiater, dan itu menarik juga di saat sekarang banyak sekali orang-orang yang mengalami anxiety gitu kan, kekhawatiran yang berlebihan, juga depresi gitu. Di situ ada sedikit panjang lebar dijelaskan bagaimana cara mengatasi anxiety atau depresi itu sendiri, yang menurut aku itu cukup menarik juga karena di dalam sebuah komik jarang ada yang membahas masalah mental seperti ini gitu. Nah, selanjutnya di bulan Juli ada dua buku yang aku baca lagi. Tadi kan selain Spy X Family volume 11 dan volume 12 yang aku baca, aku juga baca 2 novel. Oh enggak, aku baca 3 novel, sorry. Oke, aku akan coba jelaskan seringkas-ringkasnya, walaupun aku tuh kadang suka sulit banget untuk menjelaskan sebuah buku secara ringkas. Oke, kita dari novel pertama yang aku tamatkan di tanggal 3 Juli, itu ada Kereta 450 dari Paddington, karyanya Agatha Christie. Dan ini adalah buku kedua dari Agatha Christie yang aku baca, dan buku dari seri Miss Marple pertama yang aku baca dari Agatha Christie. Pertama, aku cukup kecewa dengan Miss Marple. Aku kira Miss Marple itu adalah karakter detektif yang banyak berada di depan layar. Ternyata Miss Marple ini adalah seorang nenek-nenek gitu ya, yang sangat cerdik, tapi karena usianya yang sudah tua ini, dia lebih banyak diam di balik layar. Jadi ketika aku membaca buku Kereta 450 dari Paddington ini, Miss Marple-nya itu hanya sedikit sekali muncul di ceritanya. Dan sekalinya Miss Marple muncul, itu biasanya hanya menunjukkan ketika orang-orang yang Miss Marple suruh untuk melakukan investigasi akan kasus ini, itu sedang berkonsultasi ke Miss Marple. Jadi Miss Marple ini kayak detektif konsultannya gitu. Dia tidak langsung turun tangan, tapi dia lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ia suruh untuk melakukan investigasi, atau dia mendengarkan dari polisi langsung, karena polisi juga udah percaya nih sama Miss Marple ceritanya. Dan Miss Marple langsung bisa menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang datang untuk menyampaikan hasil investigasi ke Miss Marple. Ya sebetulnya bukan yang super kecewa banget, cuma ternyata tidak memenuhi ekspektasi aku aja gitu. Tapi menurut aku oke-oke aja sih, karena kan Agatha Christie ini punya beberapa detektif. Salah satunya yang paling terkenal adalah detektif Poirot, dan detektif Poirot ini kan jelas detektif yang langsung turun tangan. Jadi menurut aku fair juga sih kalau Agatha Christie ingin membentuk detektif dengan karakter yang berbeda dari Poirot gitu. 450 from Paddington ini bercerita tentang sebuah pembunuhan yang terjadi di kereta yang berpapasan dengan kereta 450 dari Paddington. Dan yang melihat kasus pembunuhan itu adalah Mrs. McGillicuddy, teman dari Miss Marple. Pada saat itu, Mrs. McGillicuddy berada di dalam kereta 450 dari Paddington akan menuju ke kediamannya Miss Marple. Saat kereta itu berpapasan, nah, Mrs. McGillicuddy ini melihat ada seorang perempuan yang dicekik hingga mati oleh seorang laki-laki di kereta yang berpapasan itu. Dan akhirnya Mrs. McGillicuddy segera melaporkan kejadian yang dia lihat ke orang-orang yang ada di kereta, ke petugas dan juga ke polisi. Tapi sayangnya tidak ada yang mempercayai Mrs. McGillicuddy karena tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa terjadinya pembunuhan itu. Bahkan mayatnya pun tidak ada. Dan orang-orang ini menganggap Mrs. McGillicuddy kayaknya cuma halu deh, soalnya dia kan udah tua juga ceritanya. Tapi Miss Marple sangat mempercayai Mrs. McGillicuddy, dan Miss Marple kerennya sih di sini aku sukanya. Miss Marple ini langsung meminta bantuan kepada seorang perempuan bernama Lily kalau nggak salah, di mana Lily ini menyamar menjadi seorang pekerja kayak ibaratnya pembantu gitu ya di sebuah rumah bangsawan yang terletak di dekat rel kereta. Dan di situ Lily ini diminta untuk mencari keberadaan mayatnya, sampai akhirnya mayatnya ketemu. Dan aku suka sih ketika akhirnya mayatnya ke reveal gitu ya, kayak oh ternyata mayatnya ada di situ, kayak iya langsung merinding, kayak ngeri gitu membayangkan mayatnya ada di situ. Aku nggak akan spill. Dan dari situlah mulai dilakukan investigasi siapa pembunuh dan juga siapa sih si mayat perempuan ini. Aku rekomendasikan banget buku ini, meskipun aku kasih buku ini di 4 bintang. Buat teman-teman yang lebih suka cerita misteri yang light to medium gitu ya, aku sangat rekomendasikan 450 from Paddington. Selanjutnya adalah buku yang menjadi salah satu buku terbaik di tahun ini setelah Quranic Law of Attraction. Genrenya ada misteri, ada romance-nya juga, dan ada historical fiction-nya juga. Dan bukunya adalah The Red Palace atau Istana Merah karyanya Jun-Hoor. Dan Jun-Hoor adalah autor favorit aku yang baru aku temukan di tahun 2024, dan aku kayaknya akan coba baca karya-karya dari Jun-Hoor yang lainnya. The Red Palace ini bercerita tentang sebuah kasus pembunuhan lagi, di mana kasus pembunuhan ini adalah sebuah kasus pembunuhan berantai yang terjadi kepada 4 orang wanita
di sebuah farmasi. Dan yang dituduh menjadi pelakunya adalah mentor dari Hyun yang pada saat kejadian berada di rumah tabib tersebut. Hyun yang sangat menghargai, yang sangat menghormati mentornya, karena mentornya ini udah kayak kakak, bukan cuma mentor doang. Buat Hyun, akhirnya berusaha untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya agar dia bisa menolong mentornya. Dan ketika dia sedang mencari tahu akan kebenaran yang terjadi, dia juga dibantu oleh inspektur polisi yang masih muda juga bernama So Ojin. Dan disitulah dimulai pencarian pelaku yang sebenarnya dari misteri yang terjadi. Dan So Ojin ini juga sangat ingin sekali menemukan pelakunya karena ada hubungannya dengan kejadian pembunuhan yang terjadi kepada ayahnya beberapa tahun yang lalu. Dan ketika So Ojin dan Hyun mencari tahu lebih dalam tentang kejadian pembunuhan ini, ternyata pembunuhan ini mengarah ke pangeran dari kerajaan di Joseon pada masa itu. Aku sangat suka sekali buku ini, teman-teman. Kalau mau coba baca buku misteri yang light lagi, aku sarankan membaca buku ini. Terus juga misterinya berlapis-lapis, tapi tetap mudah untuk dipahami. Dan ketika sampai endingnya, wah, aku amazed juga dengan pelakunya. Ya, pokoknya aku suka banget sama buku ini. Aku kasih 5 bintang, salah satu buku terbaik aku baca di tahun 2024. Semuanya super lengkap, paket lengkap, chef's kiss. Dan aku juga suka, meskipun dia historical fiction, tapi ternyata unsur atau intrik historicalnya dan juga intrik dari politiknya itu nggak terlalu berat, yang bikin aku juga jadi nggak terlalu pusing bacanya. Kalau kalian penasaran, langsung aja ambil Istana Merah sekarang juga, karena aku sangat rekomendasikan untuk kalian semua. Buku terakhir yang aku baca di bulan Juli dan yang akan menutup video ini adalah The Secret Garden, karyanya Francis. Aku nggak tahu nama penulisnya, agak susah disebutnya. Intinya The Secret Garden ini juga adalah sebuah karya klasik, tapi sayangnya aku cukup kecewa dengan buku ini. Aku hanya kasih di 3,5, 3,8 bintang untuk buku ini. Kita langsung masuk dulu ke tentang apa sih The Secret Garden ini. The Secret Garden ini bercerita tentang Mary, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang tinggal di India. Tapi kehidupan dia di India itu bisa dibilang tidak beruntung, karena meskipun dia kaya raya, orang tuanya sangat tidak perhatian kepada Mary. Sampai akhirnya suatu kejadian terjadi di mana orang tuanya dan juga beberapa orang yang tinggal di rumah yang ditempati oleh Mary itu meninggal karena suatu penyakit. Aku lupa penyakitnya apa. Ebola? Bukan Ebola. Aku lupa penyakitnya apa, guys. Nanti aku akan coba taruh di sini. Tapi orang-orang di sana nggak ada yang ingat sama Mary, karena Mary juga dikatakan sebagai seorang anak yang karakternya sangat tidak terpuji. Sampai akhirnya polisi datang ke rumah tersebut untuk melakukan sidak gitu lah ya, dan dia kaget ada Mary di situ gitu. Akhirnya Mary dibawa oleh polisi tersebut dan dicarilah relasi dari Mary ini. Sampai akhirnya ketemulah relasinya ada di Inggris. Mary dipindahkan ke Inggris untuk tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang tuan tanah. Dia tinggal di manor gitu kan, dia tinggal di rumah bangsawan yang cukup luas dengan kamar yang ribuan gitu. Dan di sana Mary akan menemukan kehidupan yang baru dan lebih baik dibandingkan dengan kehidupannya di India. Sayangnya buku ini tuh boring banget untuk aku. Aku nggak bisa bilang aku enjoy membacanya. Tapi aku bisa paham kenapa orang-orang suka dengan buku ini. Aku juga bisa paham kenapa buku ini disebut sebagai buku anak yang heartwarming. Ketika Mary menemukan sebuah taman untuk dia urus gitu, di situ Mary mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia juga lebih sehat gitu kan dibandingkan dengan ketika dia ada di India. Dan ketika dia pertama kali datang ke Inggris tuh, aku senang sih melihat adanya karakter development di situ gitu. Oh ya, aku lupa jelaskan kenapa bukunya disebut The Secret Garden. Karena ceritanya di sini ada sebuah taman yang katanya dirahasiakan, di mana taman ini setelah dikunci selama 10 tahun karena istri dari pamannya Mary meninggal dunia. Jadi setelah istri dari pamannya Mary ini meninggal dunia, taman itu selalu dikunci karena pamannya Mary tidak mau mengenang istrinya di taman itu. Saking cintanya gitu, saking cintanya pamannya ke istrinya, dia nggak mau teringat-ingat dengan istrinya ketika melihat taman itu. Dan kunci dari si taman itu tuh dikubur. Tapi Mary berhasil menemukan itu dengan bantuan keajaiban gitu. Dan disitulah dimulainya perjalanan Mary bersama dengan teman-temannya untuk menghidupkan keajaiban di taman itu. Tapi keajaiban di situ tuh bukan yang literal magic gitu ya. Oke, jadi itu dia buku-buku yang aku baca di bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Adakah buku-buku yang teman-teman baca juga? Dan aku pengen tahu dong buku favorit teman-teman atau penulis favorit yang teman-teman temukan di tahun 2024 selama bulan Januari sampai bulan Juli ini siapa sih? Boleh langsung dituliskan di kolom komen aja ya. Oke, sampai situ dulu aja videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Seperti biasa, silahkan ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga apa yang aku sampaikan ini cukup informatif dan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!